pembuka, izinkan kami melantunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar tak dapat digugat. Belajar di pesantren kaligrafi. Jawab salam kurang semangat, Kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat bermahkotakan salam, tak bosan-bosannya kita salawatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah rela memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman gelap gulita hingga zaman yang terang menerang seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya muliakan Dewan juri yang arif lagi bijaksana, dan yang kami banggakan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin, muslimat, rahimakumullah. adapun syarhan yang ingin kami sampaikan adalah Pemuda dan remaja untuk pemimpin bangsa. hadirin, bergegaslah menggemukkan yang kurus, merubah yang bengkok menjadi lurus, lahirkan keindahan di tengah pelantaraan noda dan dosa. Sudah teramat banyak manusia terlena, banyak terlalai dan terpesona oleh pandangan mata yang mudah dibujuk terpedaya, sehingga dari pandangan yang syarak dari godaan, begitu banyaknya manusia yang sudah terjebak dan jatuh ke dalam pelukan nangkara murka. Dan ada juga yang hanyut di dalam arus modernisasi yang terkadang menyesatkan, menenggelamkan siapa-siapa saja yang minis imannya dan akhlaknya. Hadirin, ada juga yang dilalaikan oleh harta warisan yang ditinggalkan ayah bundanya. Dan juga ada yang hanyut di dalam arus modernisasi yang terkadang menyesatkan, menenggelamkan siapa-siapa saja yang minis imannya dan akhlaknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para orang tua, pemimpin dan calon pemimpin. Perhatikan Quran surah An-Nisa ayat 13 yang berbunyi, وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا من خلفهم ذرية فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku
berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Imam Nawawi Al-Bantani menafsirkan ayat tersebut sebagaimana dalam tafsir karya beliau, yakni tafsir Al-Munir, bahwa setiap orang tua setelah kematiannya meninggalkan harta terhadap anak-anak keturunannya untuk menyokong kehidupan mereka ke depannya. Sedangkan asbabun nuzul dari ayat tersebut berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit keras. Ketika Rasulullah SAW datang menjenguk Sa'ad, Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki ahli waris kecuali satu anak perempuan. Bolehkah aku melimpahkan 2/3 dari hartaku?" "Tidak," jawab Rasul. Jika separuhnya ya Rasul?" "Tidak," jawab lagi Rasul. "Jika sepertiganya ya Rasul?" Lalu Rasulullah SAW mengizinkan dan berkata, 1/3 sudah banyak. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lebih baik engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin Lebih baik engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang lain." Hadirin, sepenggal kisah tentang orang-orang yang ingin terkenal, cepat tersohor, sebahagian mungkin anak-anak koruptor yang terang-terangan melakukan teror bagaikan film horor. Mereka menyebutnya dengan Geng motor. Hadirin, setumpuk lembaran remaja pada zaman sekarang. Remaja sayang, Pemuda matang, Jalan hidupnya terkadang malam, layu sebelum berkembang, matanya sebanyak mata ranjang. Tidak sakit tapi mengeram, rasa sudah berhasil tapi belum pernah berjuang. Namun demikian, pemuda yang akan menjadi penerus bangsa, pemuda yang akan menjadi nahkoda terhadap perjalanan bangsa Indonesia, pemuda yang akan menentukan apakah lagu Indonesia Raya akan tetap dikomandangkan atau digantikan dengan lagu dengan tema yang merusak iman. Betapa tidak sesuai dengan survei yang pernah dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan, banyak pelajar dan mahasiswa yang tidak hafal lagu Indonesia Raya, tidak ingat teks Pancasila, apalagi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, pemuda adalah harapan bangsa. Maka bangun dan bangkitlah untuk membumi hanguskan bakteri-bakteri kesombongan yang telah melontarkan berbagai golongan. Remaja dan pemuda akan berjaya melanjutkan Indonesia Raya yang apabila pemimpin dan calon pemimpin bisa menjadi panutan. Lagu berikut ini semoga para pemimpin dan calon pemimpin secepatnya paham. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal hajat. Wakil rakyat saat sidang paripurna, jangan diubah jadi sidang paripurna. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal hajat.
wakil rakyat saat sidang paripurna, jangan diubah dari sidang paripurna. Hadirin, siapa yang disalahkan jika terjadi sesuatu di negara ini? Siapa yang tukang copet? Siapa yang menggelapkan dana pajak? Siapa yang tukang pemerkosa? Siapa yang mencuri uang dari laci negara? Siapa, remaja atau pemuda? Remaja lagi. Memang bukanlah salah bunda mengandung jika banyaknya pemuda yang bingung. Hidup bebas terasa terkurung, tidak mabuk tapi jalannya huyung. Belum menikah tapi mengandung. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin, demikianlah jika pelajaran akhlak disepelekan, hukum diperjualbelikan, tanggung jawab diabaikan, ikrar dilupakan, dan sumpah dianggap bagaikan sampah. Hadirin, perhatikan Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul 'azim. Kami kisahkan kepadamu ya Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman terhadap Tuhan mereka, dan kami tambah pula mereka petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. remaja dan pemuda akan berjaya melanjutkan Indonesia Raya yang sejahtera apabila pemimpin dan calon pemimpin bisa menjadi panutan, bertindak di atas permukaan alam, berperilaku di atas landasan kitab suci Al-Quran. Insya Allah Indonesia ke depan akan lebih baik jika dikendalikan oleh pemuda-pemudi yang berilmu dan berakhlak. Hadirin, di akhir syarahan kami akhiri dengan bersalawat kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bunga mawar, bunga melati. Bunga mawar harum baunya. Cukup sekian syarahan dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.